Siapa sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia? Para ahli telah mengemukakan beberapa teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori-teori ini didasarkan pada bukti-bukti arkeologis, linguistik, genetik, dan antropologis. Salah satu teori yang paling populer adalah teori Yunan, yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Teori ini didukung oleh penemuan kapak tua di Nusantara yang mirip dengan kapak di Asia Tengah. Teman-teman tahu kan lagu ini? Kok dulu ya ngikut nyanyi aja, nggak ada mikir liriknya valid atau enggak. Cuma sekadar hafal doang, ya nggak? Apa cuma saya aja? Jadi pengen bahas ini, pengen tahu apa benar kalau nenek moyang Indonesia itu adalah seorang pelaut? Atau jangan-jangan dulu nenek moyang kita malah petani, atau malah profesi yang lain? Yuklah tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas apa benar nenek moyang kita, bangsa Indonesia dulunya adalah seorang pelaut. Stay tuned. Kalau menurut iNews nih, ternyata ada banyak yang nggak tahu secara detail gimana kisah nenek moyang Indonesia yang ternyata merupakan pelaut yang hebat cuy. Jadi nenek moyang kita dulu udah menguasai jalur pelayaran lalu lintas dunia sebelum bangsa Eropa melewatinya cuy. Keren. Dikutip dari jalur rempah kemendikbud.go.id, Sajak yang merupakan lagu anak-anak ciptaan Ibu Sud pada tahun 1940 yang ini ternyata merupakan salah satu tanda kalau nenek moyang kita pelaut yang handal. Jadi pemilik nama lengkap Sarijah Nyung Bintang Sudibyo lahir di Sukabumi pada tanggal 26 Maret 1908. Sosok yang akrab disapa dengan Ibu Sud ini merupakan pemusik dan pencipta lagu anak-anak di 3 zaman cuy, yaitu zaman Belanda, Jepang, dan Indonesia. Faktanya nih, beliau telah menciptakan lebih dari 400 lagu. Salah satunya ya Nenek Moyangku Orang Pelaut. Pernah dengar? Oh ya, ternyata ada sejarah di balik lagu ini cuy. Lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut ini. Jadi lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut ini bukan sekedar lagu anak-anak yang bersifat menghibur aja ya, tapi juga menyimpan makna dan sejarah di baliknya. Lagu ini tuh mengandung makna bahwa leluhur bangsa Indonesia merupakan bangsa yang gagah dan pemberani, karena kebiasaannya yang dapat mengarungi samudra, menerjang ombak, dan menempuh badai. Oh my god! Wow! Selain makna moral, lagu ini juga menyerukan bahwa pada masa lampau, nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut yang berani, berlayar hingga mengarungi berbagai belahan dunia. Melalui lagu ini, penulis menafsirkan bahwa ribuan tahun lalu, nenek moyang bangsa Indonesia terbukti telah memiliki ilmu navigasi dan perkapalan, yang dapat membawa mereka menyeberangi Samudra Hindia, hingga ke semenanjung India, bahkan sampai ke Timur Tengah dan Afrika. Gitu cuy. Sejarah nenek moyang Indonesia yang merupakan pelaut dapat dilihat dari fakta sejarah berdasarkan teori Out of Taiwan. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, nenek moyang bangsa Indonesia melakukan migrasi ke Indonesia hingga menyebar ke seluruh belahan Nusantara cuy. Namun nggak berhenti sampai di situ ya. Memasuki era kerajaan Nusantara, terdapat salah satu kerajaan maritim yang berjaya di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kalau lihat berbagai catatan sejarah nih, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang makmur karena letak Kerajaan Sriwijaya tepat berada di tengah, di antara Cina dan Timur Tengah yang jalurnya tuh melalui India. Hal ini membuat Kerajaan Sriwijaya dapat menguasai jaringan komoditas, jaringan transportasi dagang, dan juga pelayaran di wilayah barat Indonesia hingga ke semenanjung Malaya nih cuy. Sebenarnya nih cuy, kalau menurut Kompas, ada 5 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, teori Yunan, yang kedua, teori Out of Taiwan, yang ketiga, teori Nusantara, yang keempat, teori Out of Africa, dan yang terakhir yang kelima, teori menurut para ahli. Salah satu teori yang paling populer adalah teori Yunan, yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Teori ini didukung oleh penemuan kapak tua di Nusantara yang mirip dengan kapak di Asia Tengah. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia memiliki budaya kelautan yang kuat dan menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara dengan menggunakan perahu bercadik. Teori lain yang cukup terkenal adalah teori Out of Taiwan, yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Pulau Taiwan. Teori ini didasarkan pada kesamaan bahasa dan genetika antara bangsa Austronesia atau rumpun Melayu dengan bangsa Formosa atau rumpun Taiwan. Selain itu, ada juga teori Nusantara, teori Out of Africa, yaitu teori yang menjelaskan fenomena keberagaman dan kesamaan antara berbagai suku dan ras di Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa tahap atau jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia nih, yaitu Melanozoik, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu.
Gitu cuy. Jadi ini ada banyak teori yang ngejelasin asal-usul nenek moyang kita nih cuy. Kalau teman-teman lebih percaya yang mana nih? Coba komen. Selain teori-teori tersebut, ada juga beberapa tahap atau jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia yang dapat ditelusuri melalui ciri-ciri fisik dan budaya mereka. Tahap-tahap ini adalah Melanesoid, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Melanesoid adalah penduduk asli Nusantara yang memiliki kulit gelap, rambut keriting, hidung pesek, dan bibir tebal. Mereka menyebar ke Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat. Proto-Melayu adalah pendatang dari Asia daratan yang memiliki kulit kuning langsat, rambut lurus atau bergelombang, hidung mancung atau sedang, dan bibir tipis atau sedang. Mereka menyebar ke Sumatera Utara dan Selatan, Jawa Barat dan Tengah, Bali, Sulawesi Utara dan Tengah. Deutero-Melayu adalah pendatang dari Asia daratan yang lebih muda dari Proto-Melayu. Mereka memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan Proto-Melayu tetapi lebih tinggi dan lebih besar. Mereka menyebar ke Jawa Timur dan Madura, Kalimantan Timur dan Selatan. Masih menurut Kompas nih, ada juga penemuan bukti arkeologis diantaranya peta laut kuno dan kapal kuno di situs-situs sejarah seperti Trowulan. Juga artefak layar dari situs Batujaya dan Cirebon. Ini mengungkapkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia dalam berlayar. Nenek moyang Indonesia diketahui mampu merancang kapal-kapal tradisional dan berlayar jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa cuy. Jadi melalui bukti-bukti arkeologis yang ditemukan tersebar di Nusantara ini, diketahui bahwa sejak masa prasejarah, nenek moyang bangsa Indonesia udah mengembangkan kemampuan pelayaran yang mengagumkan. Kemampuan pelayaran tradisional ini merupakan bukti kemampuan pelayaran nenek moyang kita cuy. Ini juga bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, kayak kapal-kapal tradisional. Contohnya kayak perahu lete-lete di Maluku, lancang kuning di Jawa Barat, dan pinisi di Sulawesi Selatan. Ada yang mau nambahin lagi? Itu semua menjadi lambang kecakapan nenek moyang kita dalam menjelajahi laut. Kemampuan navigasi tradisional seperti mengandalkan bintang-bintang, arah angin, dan arus laut juga menjadi keahlian berharga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keren. Indonesians are the ancestors of the people of Madagascar. Here are 3 signs that prove it. It might sound unbelievable, but back in the day, female Indonesian sailors voyaged 8,000 kilometers of sea without a compass to reach an island in Africa. There are a bunch of theories as to why our ancestors made such a journey, but the most popular theory is that these sailors were likely traders from the thriving Sriwijaya kingdom. The first evidence linking us and the Malagasy as having the same ancestors comes from our physical similarities. New Zealand researchers have backed this up, showing that roughly 30 women were the original founders of the Madagascar colony 1,200 years ago. Malagasy is the only language in Africa that comes from Austronesian roots, just like Indonesian. This language picked up Sanskrit words which combine Malay and ancient Javanese. Those Sanskrit loanwords strongly suggest that Madagascar was home to settlers from the Sriwijaya kingdom between the 6th and 13th centuries AD. Finally, Malagasy culture shares a bunch of similarities with that Indonesian culture, from their traditional houses to textiles and having rice as their staple food. In the end, our ancestors played a role in Madagascar's civilization, embodying the spirit of fearless seafarers who courageously sailed through uncharted waters, shaping history along their remarkable journey. Indonesia terletak di antara benua Asia, Australia, dan 2 samudra, yaitu persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tata letak strategis ini menyebabkan Indonesia dikenal sebagai pusat perdagangan penting dalam jalur perdagangan kuno antara India, Asia Barat, dan Cina sejak abad pertama Masehi cuy. Wah, kebayang betapa ramainya dulu jalur perdagangan maritim kita cuy. Selain faktor letak geografis nih, faktor kekayaan alam berupa rempah-rempah yang melimpah di Indonesia seperti cengkeh, pala, dan lada juga berperan penting. Rempah-rempah udah jadi komoditas utama Nusantara dalam perdagangan internasional. Bahkan nih, banyak pedagang asing tertarik melakukan pelayaran Nusantara karena rempah-rempah kita. Ya, gak heran sih. Dulu zaman penjajah juga awalnya juga ngincer rempah-rempah. Enggak sih? Masih menurut iNews, dalam catatan sejarah, pada tahun 1497, bangsa Portugis berbondong-bondong melakukan penjelajahan samudra menuju Nusantara dengan membawa pasukan sekitar 1.200 orang dan 18 kapal nih cuy. Banyak juga ya. Armada ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Bener nggak cara nyebutnya? Mereka berhasil tiba dan menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Malaka. Setelah itu nih, dia pun menaklukkan Malaka. Dan dari sinilah kemudian dia menjalin hubungan dagang dengan Maluku.
Gak hanya bangsa Portugis yang tertarik dengan Nusantara, karena 15 tahun kemudian, Spanyol juga melakukan pelayaran ke Nusantara pada tahun 1512. Armada Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian del Cano tiba di Maluku. Kedatangan Cano di Maluku ternyata justru menimbulkan konflik dengan Portugis. Untuk mengakhiri konflik tersebut, mereka sepakat mengadakan perjanjian Saragossa. Cuma nih, ternyata sebelum bangsa Eropa melakukan pelayaran ke Nusantara, para nenek moyang Indonesia telah lebih dulu terjun ke dunia perdagangan internasional. Jadi terdapat jalur pelayaran yang dilalui leluhur Indonesia dalam membawa rempah-rempah ke berbagai wilayah. Jalur inilah yang dikenal sebagai jalur rempah. Jadi cuy, jalur rempah merupakan jalur perdagangan yang menggunakan rute perairan atau maritim. Jalur rempah tuh meliputi jalur pelayaran yang begitu luas, yang menghubungkan Nusantara sebagai wilayah kepulauan dan berbagai wilayah dan juga negara di benua lain di seberang samudra. Jalur inilah yang menjadi simpul peradaban bahari Nusantara, warisan budaya kebanggaan bangsa Indonesia. Mantap! Jadi nih, jalur rempah menghasilkan budaya baru bagi bangsa Indonesia. Perdagangan rempah-rempah di Nusantara mendorong terjadinya interaksi sosial antara masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya. Interaksi yang terjadi nggak hanya dalam bentuk perekonomian cuy, tetapi sering berjalan waktu, interaksi ini antara satu sama lain menimbulkan pertukaran budaya yang menghasilkan budaya baru. Oh my god! Wow! Salah satunya di Banggai, Sulawesi Tengah. Masyarakat Banggai memiliki tradisi tahunan yang unik, karena tradisi ini gak hanya berlangsung di satu daerah aja. Tradisi ini dapat menghubungi dua daerah yang berbeda melalui wilayah perairan. Namanya Malabot Tumpe, merupakan ritual adat tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat di dua kerajaan, yaitu Kerajaan Banggai dan Kerajaan Matindog atau Batui. Tumpe atau Tumbe dalam bahasa Banggai dan Saluan mengandung arti sesuatu yang pertama atau awal cuy. Kalau Malabot mengandung arti penyambutan. Saya bakal ceritain sedikit sejarah tradisi ini cuy. Disimak ya. Oke. Menurut catatan sejarah Kerajaan Banggai nih, tradisi ini berawal pada tahun 1500-an cuy. Pada masa itu, Banggai kedatangan seorang lelaki dari kerajaan Jawa yang disebut Bumbu Doi Jawa atau pemuda dari Jawa yang bernama Adi Cokro. Wah, ternyata Adi Cokro ini termasuk nama yang udah ada sejak tahun 1500-an ya cuy. Hayo, siapa di sini yang namanya Adi Cokro? Jadi si Adi Soko ini ternyata berniat untuk memperdalam ilmu agamanya di Banggai cuy. Disinilah Adi Soko diangkat menjadi raja kerajaan Banggai karena ternyata Adi Soko ini menikah dengan putri Raja Matindog yang bernama Siti Aminah. Terus nih, mereka dikaruniai putra yang diberi nama Abu Qasim. Kelahiran Abu Qasim diberi hadiah oleh sang kakek Raja Matindog, yaitu sepasang burung maleo. Selang beberapa tahun tuh, Adi Soko kembali pulang ke Jawa, tetapi anak dan istrinya nggak dibawa cuy. Adi Soko cuma membawa sepasang burung maleo yang diberikan oleh Raja Matindog. Kepulangan Adi Soko ke Jawa ini menimbulkan kekosongan pada kekuasaan. Untuk mengatasi hal ini, para petinggi kerajaan Banggai memilih Abu Qasim. Namun Abu Qasim menolak untuk menjadi raja. Ia memutuskan pergi ke Jawa untuk mencari ayahnya dan membujuk ayahnya pulang ke Banggai. Abu Qasim berhasil menemukan Adi Soko. Akan tetapi, Adi Soko tidak ingin kembali ke Banggai dan mengutus Abu Qasim untuk memegang tahta kerajaan. Cuma Abu Qasim bersikeras nggak mau menjadi raja. Akhirnya Adi Soko memerintahkan Abu Qasim untuk menjemput saudara tirinya di Ternate, yaitu Maulana Prince Madapar. Ia merupakan anak dari Adi Soko dan Castella, istri dari Adi Soko yang berdarah Portugis. Abu Qasim kembali ke Banggai dengan membawa sepasang burung maleo, karena burung maleo yang pernah dibawa ayahnya ke Jawa tuh tidak berkembang biak cuy. Setelah perjuangan yang panjang, Abu Qasim berhasil membujuk saudara tirinya menjadi Raja Banggai. Maulana Prince Madapar dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Banggai pada tahun 1600. Sepasang telur maleo yang diberikan kakek Abu Qasim dibawa kembali ke Batui, karena daerah Batui khususnya Bakiriang memiliki pasir yang cocok untuk kelangsungan hidup burung maleo cuy. Telur maleo nggak diserahkan begitu aja. Terdapat perjanjian antara Abu Qasim dan sang kakek Raja Matindog. Perjanjian itu berisi apabila burung maleo bertelur, telur maleo yang pertama tidak boleh dicicipi oleh siapapun dan harus diserahkan ke kerajaan Banggai. Perjanjian inilah yang menghasilkan sebuah tradisi yang disebut Malabot Tumpe cuy. Seru juga ya. Tradisi Malabot Tumpe rutin dilaksanakan setiap tahun. Tradisi ini mendapat jaminan hukum dari negara melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum,
adat, beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh ya, telur-telur maleo yang dibawa ke Kerajaan Banggai dibungkus dengan daun. Ketika diantar ke Kerajaan Banggai, daun pertama yang membungkus telur maleo dibuang ke laut. Kemudian, telur maleo dibungkus lagi dengan daun palem. Hal ini dipercaya masyarakat bahwa daun pertama yang membungkus telur maleo akan berlayar terlebih dahulu daripada kapal yang akan datang membawa telur maleo, cuy. Daun yang berlayar ini menjadi pertanda untuk masyarakat Banggai bahwa rombongan kapal yang membawa telur maleo akan segera datang, cuy. Unik sih. Okay. Jadi nih, telur maleo menjadi simbol adanya tali silaturahmi antara masyarakat Kerajaan Banggai dan Kerajaan Batuy. Tali silaturahmi ini disimbolkan dengan ikat merah di setiap telur pertama burung maleo, coy. Jadi nih, posisi Banggai dalam lalu lintas pelayaran dan perdagangan berdasarkan sejarah tradisi Malabo Tumpe, setelah Maulana Prince Madapar diangkat menjadi Raja Kerajaan Banggai, ini tuh tercipta, cuy. Yang kemudian bikin keterkaitan antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Banggai. Oke, kita balik lagi ke topik awal, cuy. Jadi selama ini hanya sekedar cerita aja kalau nenek moyang orang Indonesia itu adalah pelaut handal. Namun ternyata bukti sejarah membuktikan kalau nenek moyang Indonesia benar-benar penguasa lautan. Contohnya Kerajaan Banggai yang punya posisi dalam lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Letak geografis Banggai yang dikelilingi oleh pulau-pulau menjadikannya jalur perdagangan antar beberapa negara, cuy. Hal ini tuh dibuktikan dengan adanya jalur rempah Nusantara yang meliputi Banten, Surabaya, Makassar, Buton, Banggai, dan Ternate. Nice. Dengan adanya berbagai catatan sejarah mengenai peran dan fungsi jalur rempah di berbagai aspek, salah satunya aspek kebudayaan, bikin jalur rempah sangat berdampak pada perkembangan berbagai kebudayaan di Indonesia, cuy. Masuk akal sih. Zaman dulu kan alat transportasi yang paling cepat kayaknya cuma melalui laut, ya nggak? Gimana kalau menurut teman-teman? Okay. Saat ini nih, Indonesia sedang mengajukan jalur rempah ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia, cuy. Harapannya, dengan diajukan jalur rempah ke tingkat yang lebih tinggi, ini bisa ngebuat masyarakat Indonesia jadi lebih bangga dan sadar akan kekayaan budaya kita yang pengaruhnya nggak lepas dari jalur maritim kita, cuy, yang udah ada sejak zaman dulu. Jadi kita harus memegang tanggung jawab lebih besar buat menjaga warisan budaya ini, cuy. Gimana? Kalian setuju? Nice. Melalui sajak nenek moyangku orang pelaut, juga ngebuktiin kalau nenek moyang kita adalah seorang pelaut yang selalu memanfaatkan potensi laut Indonesia. Jadi nih, dibutuhkan peran aktif masyarakat Indonesia dalam membina, menjaga, melestarikan kebudayaan yang diwariskan para leluhur. Oke, segini aja video saya kali ini tentang apa iya nenek moyang kita seorang pelaut. Ternyata banyak ya bukti kalau negara kita ini sangat erat kaitannya dengan jalur maritim. Salah satunya ya cerita yang kita bahas tadi. So, kalau ada anak kecil yang tanya, apa iya nenek moyang kita seorang pelaut? Kita mesti jawab dengan bangga. Iya, gitu ya cuy. Okay. Seperti biasa, jika ada yang ingin menambahkan, mengkoreksi, atau menyanggah, bisa komen di bawah ya. Tekan tombol like-nya jika suka, jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya, karena sharing is caring. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di channel saya. Bye!